Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan 17. Tentang silsilah Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Urea. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yokanya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Injil Matius dibuka dengan silsilah Tuhan Yesus. Dicatat silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 1 sampai 17. Di dalam silsilah Tuhan Yesus ada hal menarik yang perlu kita pelajari, yaitu munculnya nama-nama wanita. Sebenarnya pada zaman itu wanita tidak begitu dihargai, makanya nama wanita tidak dituliskan di silsilah keluarga. Kita bisa lihat misalnya di dalam keluarga Nuh. Di dalam bahtera ada 8 orang. 8 orang di dalam bahtera Nuh pada waktu itu. Tapi nama yang disebut hanya laki-laki, yaitu namanya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sedangkan yang perempuan tidak diketahui namanya. Kita juga bisa melihat tentang Abraham. Nama ayahnya Abraham disebutkan, yaitu Tera, tetapi nama ibu Abraham tidak disebutkan. Jadi, jika dalam silsilah Tuhan Yesus disebutkan nama-nama perempuan, saya pikir ini sangat luar biasa dan pasti memiliki suatu tujuan. Kenapa? Khusus di dalam silsilah Tuhan Yesus, nama-nama wanita disebutkan. Mari kita lihat siapa saja wanita-wanita itu. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga. Disebutkan ada nama Tamar. Siapa sih Tamar itu? Tamar, dia adalah seorang yang berdosa. Tamar telah melakukan hubungan badan dengan Yehuda, bapak mertuanya sendiri. Sedangkan ayat yang kelima kita lihat ada juga nama Rut. Siapakah Rut itu? Rut adalah orang bukan Yahudi, dia berasal dari Moab.
Sedangkan ayat ke-6 juga disebutkan nama wanita, yaitu Batsyeba. Siapa Batsyeba itu? Dia adalah istri Urea. Ayat yang ke-16 juga dituliskan nama Maria. Kita tahu Maria adalah istri Yusuf yang merupakan ibu Yesus. Matius sebagai penulis kitab sebenarnya bisa saja tidak menuliskan nama-nama wanita ini, tapi Matius tetap menulisnya, dan saya sangat percaya Matius pasti ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Mari pagi hari ini kita bersama-sama renungkan apa yang bisa kita pelajari dari silsilah Tuhan Yesus ini. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah di dalam Tuhan Yesus tidak ada batasan apapun. Batasan di sini bukan berbicara tentang free sex dengan siapapun. Kita lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus, di situ ada nama Rut. Rut adalah orang Moab. Moab itu bukan orang Yahudi. Pada waktu itu ada batasan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kelahiran Tuhan Yesus telah menghancurkan batasan tembok pemisah itu. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kita semua satu di dalam Kristus. Itu sangat luar biasa. Benar-benar sesuatu yang sangat menakjubkan. Kelahiran Tuhan Yesus menghapus semua batasan-batasan itu. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan menjadi satu umat di dalam Dia, di dalam Tuhan. Jika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita semua pasti sama-sama dapat pengampunan, sama-sama menjadi anak Tuhan, boleh melayani bersama-sama tanpa melihat kedudukan ataupun status sosial, kamu miskin atau kaya. Kita tidak seperti itu, tetapi semua sama di hadapan Tuhan. Kita semuanya sama, Anda dan saya sama di hadapan Tuhan. Puji syukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Karena kedatangannya semua batasan itu tidak ada lagi. Yang kedua yang bisa kita pelajari, jangan minder karena keadaan. Mari perhatikan sekali lagi silsilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merupakan keturunan dari seorang raja yang terbesar di Israel. Siapa dia? Dia adalah Raja Daud. Satu sisi Tuhan Yesus juga kalau kita lihat sepenuhnya bukan berasal dari keturunan Israel. Kenapa? Karena di dalam situ ada nama Tamar. Siapa Tamar? Dia orang Kanaan. Ada Rut juga orang Moab. Batsyeba, dia orang Het. Dan yang lebih menyedihkan, ternyata wanita-wanita yang tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus bisa dibilang mereka memiliki catatan atau kisah hidup yang sangat buruk, yang kurang baik. Misalnya Tamar, dia pernah berzina dengan Yehuda, mertuanya sendiri. Rut, dia juga seorang janda dari Moab yang hampir kehilangan harapan hidupnya, hampir putus asa. Dan Batsyeba, dia adalah istri Urea yang pernah diajak berzina oleh Daud, seorang raja yang besar. Meskipun catatan kehidupan wanita-wanita ini kurang baik, tapi tidak sepenuhnya kita menyalahkan mereka. Kesalahan tidak sepenuhnya dilimpahkan pada mereka. Kehidupan mereka mungkin jauh dari kata baik, karena di mata Israel, di mata orang Israel, yang disebut seorang pezina, seorang pelacur, janda, itu tidak akan pernah mendapatkan tempat yang terhormat. Tapi kita lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus, mereka tetap disebutkan. Itu adalah sisi lain dari silsilah keluarga Tuhan Yesus yang bisa dibilang kurang baik. Satu sisi dia adalah keturunan seorang raja Israel yang besar, tapi satu sisi kalau kita melihat wanita-wanita itu
mereka memiliki sejarah yang kurang baik. Tapi itu tidak pernah menghalangi Tuhan Yesus untuk melakukan misi penyelamatan manusia. Sisi gelap dalam silsilah Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun menghalangi Tuhan Yesus untuk tidak melakukan misi penyelamatan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang berasal dari keluarga yang kurang bahagia, atau kita pernah memiliki masa lalu yang buruk, yang sangat memalukan kalau diingat, atau mungkin kita memiliki keluarga dengan silsilah keluarga yang bisa dibilang orang itu dari keluarga yang kurang baik, bibit bobotnya kurang baik. Atau mungkin kita juga pernah mengalami satu peristiwa yang membuat kita trauma sehingga kita sulit melupakan peristiwa itu, yang membuat kita merasa, aduh hidupku ini rasanya sudah hancur. Atau mungkin kita masih melakukan kesalahan fatal yang mengganggu pikiran kita yang orang lain tidak pernah tahu. Ingat, semua kejadian-kejadian itu akan bisa membuat kita minder. Tapi mari melalui saat teduh ini kita berani mengakui masa lalu yang buruk yang pernah kita lalui. Mungkin kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Jangan pernah minder karena masa lalu, karena kesalahan yang pernah kita lakukan, atau karena keadaan keluarga yang kurang baik. Tapi biarlah melalui kelemahan kita, orang lain itu bisa melihat kekuatan Allah yang telah menolong kita, memampukan kita melewati masa-masa yang kelam, masa-masa yang terendah dalam hidup kita. Siapapun kita, berasal dari keturunan apapun kita, seperti apa kita, jika kita mau benar-benar diubahkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Tetaplah melayani Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing. Kerjakan itu dengan serius, kerjakan itu dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, jangan minder karena masa lalu, jangan minder karena status sosial keluarga. Yang terpenting kita lakukan bagian kita untuk melayani Tuhan. Mulai bangun mesbah doa dan hubungan dengan Tuhan dengan serius. Karena hanya dengan berdoa, hanya dengan membangun hubungan yang serius dengan Tuhan, kita akan dipulihkan. Sesuatu yang buruk akan diubahkan menjadi yang baik oleh Tuhan. Dan biarlah kehancuran maupun kehinaan yang dulu pernah kita alami dapat dipakai Tuhan menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan melalui kesaksian hidup kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melalui silsilah Tuhan Yesus kita belajar yang pertama, di dalam Tuhan Yesus tidak ada batasan. Jika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan sama-sama diselamatkan. Kita bisa sama-sama melayani tanpa melihat status dan kedudukan kita. Yang kedua, jangan minder karena keadaan. Seburuk apapun keadaan atau masa lalu kita, Tuhan sanggup kok memulihkan. Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Tuhan sanggup mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Mari, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah semangat melayani Tuhan, jangan melihat ke belakang tapi lihat ke depan. Bersama Tuhan ada masa depan, bersama Tuhan kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami ada dalam kendali-Mu. Engkau mampu mengubahkan masa-masa yang buruk dalam hidup kami menjadi yang baik Tuhan. Engkau mampu mengubahkan hal yang terburuk yang membuat kami terpuruk menjadi lebih baik. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak protes terhadap proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami untuk mendewasakan kami. Kami bersyukur dengan keluarga yang
Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dengan orang-orang yang ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersama Engkau dan kami membuka hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk Engkau bertata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.